lebih dari 1 juta orang melewati layanan anti-pesawat Jerman, termasuk pelajar, veteran yang terluka, dan orang tua yang dipanggil secara mendesak. Meriam flak dari 88 hingga kaliber yang lebih besar dipasang di alun-alun, halaman, pabrik, dan menara beton. Semuanya memiliki nasib yang sama, menjadi target tetap dari serangan udara. Di Hamburg, selama operasi Gomorrah, seluruh baterai dibakar dalam hitungan menit oleh muatan pembakar. Di Ruhr, pada tahun 1943, sebagian besar awak dihancurkan di bawah gelombang pembom berat. Di Berlin, menara anti-pesawat berakhir penuh dengan mayat, dengan tubuh terperangkap di antara koridor yang runtuh. Beberapa orang yang kembali melakukannya dengan cacat yang terlihat atau dengan kenangan yang tidak pernah bisa mereka ceritakan. Mengapa senjata yang ditujukan untuk melindungi akhirnya memusnahkan mereka yang melayaninya? Di dalam mesin, beginilah cara kerja monster anti-pesawat Reich. Selama tahun-tahun pertama konflik, Jerman menyebarkan jaringan tersembunyi namun efisien yang dirancang untuk menanggapi ancaman dari langit, sebuah struktur yang tidak bergerak di medan perang seperti tank atau maju dengan sepatu bot tentara, tetapi tetap kokoh di tempatnya, menunggu dengan presisi sampai musuh mendekat. Sistem anti-pesawat ini, yang dikenal dengan singkatan flak, bukan hanya meriam yang mengarah ke langit, tetapi jaringan yang diatur dengan cermat, di mana setiap bagian, setiap operator dan setiap sinyal memainkan peran khusus yang tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Dalam bentuknya yang paling terlihat, sebuah flak adalah meriam berkaliber besar seperti 88 atau 105 yang berdiri di tengah-tengah lapangan terbuka atau di atas platform tetap, siap untuk menembak. Namun, apa yang tidak terlihat dengan mata telanjang adalah sistem yang menopangnya di dalamnya. Meriam-meriam ini tidak berfungsi secara terisolasi atau merespons secara naluriah. Masing-masing adalah bagian dari sebuah baterai yang pada gilirannya terhubung ke kelompok yang lebih besar, terhubung dengan rantai komando dan kontrol yang membentang dari unit-unit kecil hingga pusat-pusat regional, semuanya disatukan oleh aliran perintah, data, dan koreksi yang konstan. Di setiap baterai ini, organisasi didasarkan pada koordinasi antara operator yang bekerja dengan alat-alat khusus untuk mengukur jarak, ketinggian, dan kecepatan target. Alat-alat perhitungan optik digunakan, dan kemudian sistem radar seperti Würzburg yang memungkinkan untuk mendeteksi target sebelum terlihat. Data ini dikirim ke stasiun komando terdekat, di mana data tersebut diproses dengan cepat untuk menentukan sudut tembak dan waktu yang tepat untuk menembak. Setelah informasi siap, informasi itu dikirim ke posisi meriam melalui jalur telepon atau kabel langsung tanpa perlu radio. Pekerjaan di dalam posisi ini konstan dan teliti. Operator bergiliran siang dan malam, memeriksa instrumen, memverifikasi koordinat, dan memastikan semuanya siap sebelum alarm berbunyi. Setiap gerakan disesuaikan dengan ritme mesin manusia yang disinkronkan untuk bertindak dalam hitungan detik. Perintah datang dari pusat kontrol yang memiliki pandangan yang lebih luas tentang situasi udara, dan dari sana respons bersama dikoordinasikan di antara beberapa baterai untuk memusatkan tembakan jika perlu. Cara beroperasi ini tidak hanya membutuhkan disiplin, tetapi juga rantai hierarki yang jelas, di mana setiap keputusan berpindah dari satu tingkat ke tingkat berikutnya tanpa gangguan atau kebingungan. Elemen-elemen yang membentuk sistem ini tidak hanya berada di darat. Beberapa sensor dan pos pengamatan dipasang di menara yang ditinggikan atau struktur bergerak, dari mana dimungkinkan untuk mengikuti pergerakan pesawat dan mengantisipasi lintasannya. Meskipun meriam adalah wajah yang terlihat dari pertahanan, di belakang mereka bekerja teknisi, penghitung, penghubung komunikasi, dan pengawas yang tidak menembak secara langsung, tetapi tanpanya tembakan anti-pesawat akan sia-sia. Secara bersama-sama, mereka membentuk jaringan yang menyatukan elemen visual, mekanis, dan manusia dalam satu struktur yang sama yang dapat beradaptasi dengan berbagai wilayah negara atau garis depan. Cara baterai-baterai itu didistribusikan juga menanggapi kriteria taktis dan strategis.
Beberapa ditempatkan di sekitar kota-kota kunci sebagai titik tetap yang ditujukan untuk melindungi pusat-pusat industri atau stasiun kereta api. Yang lain bergerak di dalam garis depan darat, menempatkan diri di belakang garis utama untuk menawarkan perlindungan yang lebih luas terhadap serangan udara mendadak. Setiap pengelompokan diorganisir dalam cincin konsentris atau formasi bertingkat, di mana meriam-meriam yang berbeda tidak bertindak secara terisolasi, tetapi sebagai bagian dari pertahanan silang yang memaksimalkan kemungkinan tembakan yang berhasil. Selama bertahun-tahun, antara 1939 dan 1945, jaringan ini diubah untuk menanggapi tantangan-tantangan baru. Pengenalan radar memungkinkan untuk bertindak bahkan dalam kondisi visibilitas yang buruk, sementara sistem perhitungan ditingkatkan untuk beradaptasi dengan target yang lebih cepat dan dalam formasi. Pusat-pusat kontrol juga diperkuat dari pos pengamatan sederhana menjadi simpul komando yang sesungguhnya dengan banyak operator yang bekerja pada saat yang sama menerima data dari berbagai sumber dan mengordinasikan respons secara real time. Meskipun ada perubahan teknis, logika internal sistem tetap utuh. Flak tidak bergantung pada kepahlawanan individu, tetapi pada struktur di mana semuanya sudah ditetapkan sebelumnya dan di mana efisiensi menggantikan improvisasi. Logika ini juga meluas ke dalam setiap tim, di mana shift pengawasan, pemeliharaan instrumen, pembersihan meriam, dan pembaruan koordinat dilakukan mengikuti rutinitas yang tetap. Tidak ada ruang untuk spontanitas karena satu kesalahan saja bisa berarti target lolos atau lebih buruk lagi, tembakan diarahkan ke tempat yang salah. Salah satu kunci dari fungsi internal adalah keseimbangan antara otonomi lokal dan kontrol pusat. Unit-unit yang lebih kecil dapat menanggapi sendiri ancaman yang terdeteksi pada jarak dekat, tetapi secara umum, keputusan-keputusan penting dibuat di tingkat yang lebih tinggi, dari mana penggunaan persenjataan dikoordinasikan berdasarkan jenis ancaman, lintasannya, dan area yang berusaha dilindungi. Cara beroperasi ini membutuhkan komunikasi yang permanen, di mana jalur telepon lebih penting daripada radio, karena mereka menawarkan transmisi yang lebih stabil dan aman. Ketika sebuah baterai menjadi terputus komunikasinya, ia harus membatasi diri untuk bertindak sendiri dengan presisi yang lebih sedikit dan risiko kesalahan yang lebih besar. Jaringan anti pesawat tidak hanya terdiri dari meriam kaliber besar, tetapi juga berbagai senjata tambahan yang memenuhi fungsi spesifik di dalam keseluruhan. Di beberapa area dipasang potongan-potongan yang lebih kecil yang bertindak sebagai pelengkap meriam utama. Senjata-senjata ini, meskipun tidak dapat mencapai ketinggian yang tinggi, berguna untuk melindungi sisi-sisi dan menutupi ruang-ruang mati yang tersisa antara satu baterai dan yang lainnya. Keberadaan mereka tidak terbatas pada garis depan, karena mereka juga digunakan untuk mempertahankan instalasi sensitif seperti gudang, pusat transportasi, atau stasiun pasokan. Bersamaan dengan meriam-meriam ini, sistem pelacakan manual beroperasi yang membutuhkan koordinasi yang hampir otomatis antara para operator. Tidak ada ruang untuk kesalahan ketika harus menyesuaikan bidikan, menghitung lintasan, atau mengantisipasi ketinggian yang akan dicapai target pada detik berikutnya. Setiap data harus terus diperbarui dan penyimpangan sekecil apapun dapat membuat semua upaya tidak berguna. Oleh karena itu, mereka yang bertanggung jawab atas pengukur jarak, alat prediksi, atau pelacakan target tetap berkonsentrasi selama berjam-jam, tidak mengalihkan pandangan dari instrumen mereka. Setiap gerakan adalah bagian dari siklus yang diulangi ribuan kali dengan presisi milimetrik meskipun hasilnya tidak mungkin untuk diprediksi. Di banyak sektor, komunikasi antara berbagai elemen jaringan dilakukan melalui pos sinyal, peta berkode, dan perangkat telepon yang dilindungi dari gangguan. Ruang komando, di sisi lain, beroperasi sebagai pusat interpretasi di mana informasi dari berbagai titik pengamatan dikumpulkan. Di tempat-tempat itu, lintasan yang mungkin dilacak, area cakupan diatur, dan diputuskan baterai mana yang harus campur tangan terhadap setiap ancaman. Jarak antara pusat kontrol dan baterai aktif bisa beberapa kilometer, tetapi transmisi perintah hampir seketika.
Selain presisi operasional, pemeliharaan adalah tugas yang berkelanjutan dan tidak terlihat yang memungkinkan seluruh kerangka kerja dipertahankan. Setiap baterai memiliki personel yang bertanggung jawab untuk memverifikasi keadaan potongan, meninjau mekanisme elevasi, membersihkan tabung meriam, dan memastikan berfungsinya komponen listrik dengan baik. Tugas-tugas ini dilakukan bahkan jika tidak ada tanda-tanda serangan, karena kegagalan mekanis apapun dalam tindakan penuh dapat membuat unit terpapar sepenuhnya. Dalam banyak kasus, mereka yang bertanggung jawab atas pemeliharaan bahkan tidak berpartisipasi dalam penembakan, tetapi pekerjaan mereka sangat menentukan agar semuanya berfungsi secara normal. Aspek fundamental adalah penyimpanan dan penanganan amunisi yang tidak terbatas pada penumpukan proyektil di samping meriam. Setiap jenis target membutuhkan jenis muatan yang berbeda, dan oleh karena itu, amunisi diklasifikasikan sesuai dengan efek yang diinginkan. Beberapa dirancang untuk meledak di dekat target, yang lain untuk mencapai ketinggian tertentu sebelum meledak, dan yang lainnya untuk menyebabkan kerusakan fragmentasi. Pemilihan proyektil yang tepat dibuat dalam hitungan detik, berdasarkan data yang dikirim oleh pos-pos perhitungan dan harus sesuai dengan jenis sekering yang diaktifkan pada saat itu. Kombinasi yang salah dapat menyebabkan tembakan gagal sepenuhnya. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengangkut amunisi ini dari gudang ke pangkalan meriam juga merupakan bagian dari jaringan. Mereka menggunakan gerobak, derek atau sabuk bergerak tergantung pada medan dan harus menjaga ritme yang konstan yang tidak mengganggu laju tembakan. Proses ini menjadi rumit dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti di medan berlumpur atau di malam hari, tetapi tidak dapat diinterupsi. Bahkan ketika tidak menembak, amunisi harus disiapkan, diperiksa, dan ditumpuk mengikuti urutan yang tepat dengan label yang jelas dan di posisi yang aman. Semua ini adalah bagian dari logistik internal yang tidak terlihat dari luar, tetapi vital untuk fungsi nyata dari sistem. Interaksi antara manusia dan perangkat mekanis begitu terintegrasi sehingga sulit untuk memisahkan satu dari yang lain. Instrumen tidak dapat beroperasi tanpa intervensi langsung, dan operator tidak dapat membuat keputusan tanpa bantuan mesin. Simbiosis ini adalah salah satu fitur paling karakteristik dari sistem FLAC yang tidak bergantung pada intuisi individu, tetapi pada serangkaian proses di mana informasi mengalir terus-menerus dalam satu arah, menuju momen penembakan. Semuanya berputar di sekitar momen itu yang berlangsung sepersekian detik, tetapi yang melibatkan tindakan bersama dari puluhan orang yang tersebar di berbagai fungsi. Bagian penting lain dari sistem adalah standarisasi prosedur. Tidak peduli apakah sebuah baterai berada di pinggiran kota atau di daerah pegunungan di garis depan timur. Instruksi, diagram, perhitungan, dan metode semuanya identik. Ini memungkinkan setiap anggota unit dapat dipindahkan ke unit lain tanpa harus mempelajari kembali fungsinya. Ini juga memfasilitasi pengawasan dari tingkat yang lebih tinggi yang dapat mengevaluasi kinerja setiap baterai berdasarkan parameter umum. Tingkat keseragaman ini bukan kebetulan, melainkan menanggapi doktrin operasional yang memahami pertahanan anti pesawat sebagai struktur yang kompak tanpa ruang untuk improvisasi atau kreativitas individu. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh struktur ini bekerja dari kantor-kantor regional yang terhubung dengan unit-unit yang dikerahkan. Dari sana, mereka menganalisis laporan harian, menyesuaikan posisi baterai, menyetujui permintaan pemeliharaan, dan mengevaluasi hasil dari tindakan yang dilakukan. Meskipun mereka jarang berada di dekat meriam, keputusan mereka dapat menentukan area mana yang diperkuat, peralatan mana yang diganti, dan sektor mana yang menjadi prioritas operasional. Pada tingkat ini, peta, statistik, dan diagram sama pentingnya dengan proyektil atau meriam. Bahkan di saat tidak aktif, sistem tidak pernah berhenti. Baterai tetap di posisinya, jalur komunikasi tetap terbuka, dan instrumen diperiksa berulang kali seolah-olah serangan sudah dekat. Rutinitas ini bukan hanya tindakan pencegahan, tetapi cara kerja yang dipertahankan bahkan ketika tidak ada suara mesin di langit. Justru konsistensi itulah yang mendefinisikan sistem, sebuah struktur yang tidak bergantung pada urgensi, tetapi pada kebiasaan, kontrol permanen, detail yang tidak bisa dilewatkan. Itulah jaringan tak terlihat yang menopang meriam anti pesawat Jerman.
Jaringan itu tidak dibangun dengan bata atau semen, tetapi dengan aturan-aturan tetap, pengulangan yang tepat, dan koordinasi yang tidak memungkinkan kekosongan. Tidak ada satupun dari ini yang terlihat dalam laporan perang, tetapi itulah yang memastikan bahwa ketika tiba saatnya untuk bertindak, semuanya sudah disiapkan. Tidak ada improvisasi, tidak ada penantian, tidak ada keraguan. Hanya sebuah urutan yang dimulai dari perintah yang jauh dan berakhir dengan tembakan yang naik ke langit, mengikuti garis yang ditarik jauh sebelum musuh muncul. Remaja bersenjata, anak-anak flak. Saat perang berlanjut dan kota-kota Jerman menjadi sasaran serangan udara musuh, otoritas Reich mulai mencari di bangku-bangku sekolah untuk mengisi kekosongan dalam pertahanan anti pesawat. Tidak lagi cukup dengan pria terlatih, bintara, atau teknisi veteran. Sekarang, sumber personel baru akan datang dari sekolah menengah, gimnasium, dan ruang kelas di mana matematika, sastra, atau sejarah negara masih diajarkan. Dalam konteks inilah, Flakhelfer, remaja antara 15 dan 17 tahun, mulai muncul di lokasi pertahanan udara, menggantikan dengan seragam baru mereka yang disetrika, pria-pria yang sebelumnya telah berangkat ke garis depan timur atau ke padang pasir Afrika Utara. Banyak dari mereka adalah siswa dari sistem sekolah nasional dan yang lainnya berasal dari pemuda Hitler, sehingga mereka sudah terlibat dalam ideologi resmi, meskipun sampai saat itu hanya secara simbolis. Transisi dari anak-anak berseragam jalan-jalan menjadi remaja yang dikelilingi oleh bahan peledak dan kabel tidak butuh waktu lama untuk menjadi kenyataan. Rezim berusaha agar penggabungan ini terlihat sebagai isyarat kebanggaan, pengabdian patriotik. Di mural-mural sekolah dilukis adegan-adegan anak laki-laki mengangkat teropong di samping para perwira, pamflet dibagikan yang menunjukkan kaum muda mengoperasikan proyektor pencari atau mengikuti arah pembom musuh, dan ceramah-ceramah diorganisir di mana sosok prajurit muda baru yang berguna dari belakang dipuji. Di banyak sekolah, para kepala sekolah diinstruksikan untuk menyampaikan bahwa itu adalah langkah logis berikutnya dalam komitmen terhadap tanah air. Jadi, apa yang dimulai sebagai panggilan sukarela akhirnya menjadi rutinitas yang dipaksakan. Keluarga menerima pemberitahuan yang menunjukkan bahwa putra-putra mereka akan ditugaskan ke pos artileri anti pesawat dan para siswa dipindahkan dari kota-kota mereka ke kamp-kamp di mana pasukan dilatih. Banyak orang tua tidak berani memprotes dan mereka yang melakukannya menerima tanggapan yang dingin, itu demi kebaikan Reich. Setelah digabungkan, para pemuda dikirim ke pusat-pusat pelatihan cepat di mana, dalam beberapa minggu, mereka harus mempelajari dasar-dasar penanganan perangkat, aturan keselamatan, sinyal suara, dan prosedur darurat. Itu bukan pelatihan lengkap seperti tentara dewasa, tetapi persiapan minimal yang memungkinkan anak laki-laki itu untuk melakukan tugas-tugas sekunder, meskipun seringkali itu juga berarti menghadapi tembakan langsung. Mereka diajari cara menghitung jarak, menangani instrumen observasi, berkolaborasi dalam proses pengisian amunisi, dan bekerja secara sinkron dengan unit lainnya. Meskipun secara teoritis mereka ada di sana untuk tugas-tugas dukungan, segera menjadi jelas bahwa para perwira tidak ragu untuk menugaskan mereka fungsi yang lebih berisiko jika situasinya menuntut. Setibanya di Baterai, para pemuda disambut oleh tim-tim yang sudah mapan. Para veteran biasanya mengamati mereka dengan campuran ketidakpercayaan dan pengunduran diri. Tidak ada kekurangan komentar sinis tentang betapa kecilnya rekrutan baru itu, atau tatapan kritis ketika salah satu dari mereka membuat kesalahan karena kurangnya pengalaman. Namun, seiring berjalannya waktu dan di tengah berlanjutnya pemboman, para remaja yang sama ini mulai menunjukkan bahwa mereka mampu mengikuti perintah, menahan ketegangan pertempuran, dan mengambil tanggung jawab yang semakin kompleks. Beberapa perwira yang lebih pengertian mencoba membimbing mereka tanpa memperlakukan mereka dengan kasar, mengetahui bahwa banyak dari mereka bahkan belum menyelesaikan sekolah menengah. Yang lain, di sisi lain, tidak menunjukkan kesabaran dan menerapkan disiplin yang sama seperti pada orang dewasa, seolah-olah anak-anak itu telah melintasi garis tak terlihat saat mengenakan seragam abu-abu kehijauan. Bentrokan nyata pertama bagi banyak Flakhelfer datang di malam hari ketika alarm udara mengganggu istirahat dan mereka harus berlari ke pos mereka di tengah deru sirene.
Di sana, di antara teriakan perintah, lampu proyektor, dan deru mesin musuh, mereka belajar apa artinya berada di zona aktif. Pada saat-saat seperti itu, tidak ada waktu untuk mengingat pelajaran sejarah atau lagu-lagu yang dipelajari di pemuda Hitler. Semuanya adalah kecepatan, koordinasi, dan ketahanan. Beberapa dari mereka menjadi lumpuh selama serangan pertama, yang lain mengikuti instruksi tanpa berpikir, dengan campuran ketakutan dan tekad. Itu adalah hal yang biasa bahwa pada akhir hari, mereka kembali ke barak tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbaring di tempat tidur susun mereka dengan pakaian yang masih kotor oleh bubuk mesiu. Dalam banyak kasus, baterai tempat mereka ditugaskan berada di dekat kota-kota industri atau zona-zona strategis, sehingga mereka menjadi target berulang dari pemboman. Meskipun laporan resmi berbicara tentang Flakhelfer sebagai contoh pemuda tempur yang baru, di dalam kompleks militer diketahui bahwa anak-anak ini rapuh dan korban tidak akan lama datang. Komandan kelompok terpaksa memberitahu keluarga ketika salah satu dari mereka tewas selama serangan. Surat-surat resmi menggunakan bahasa yang tenang dan seremonial tetapi tidak bisa menyembunyikan kenyataan. Anak laki-laki yang beberapa minggu sebelumnya bermain sepak bola di sekolah, sekarang terbaring di antara puing-puing platform yang hancur. Di beberapa kota, pemakaman kecil mulai diadakan dengan bendera menutupi peti mati, di mana teman-teman sekelas berbaris dengan tangan di atas, sementara para guru hadir dalam diam, tidak tahu apakah minggu berikutnya mereka harus menghadiri pemakaman lain. Normalisasi, bertahap dari kehadiran pemuda di pos-pos flak juga tercermin dalam rutinitas sehari-hari. Para remaja tidak hanya tinggal di barak yang sama dengan tentara dewasa, tetapi mereka berbagi makanan, shift pengawasan, dan tugas-tugas pemeliharaan. Seiring berjalannya bulan, banyak yang mengadopsi kebiasaan yang lebih tua, mempelajari jargon militer, dan terbiasa dengan suara konstan dari lingkungan. Yang paling terampil dipromosikan ke pos-pos kontrol atau ditunjuk sebagai asisten perwira, sementara yang lain tetap dalam fungsi yang lebih mendasar, seperti membersihkan komponen, mengontrol waktu pengisian ulang, atau mentransmisikan perintah antar bagian. Integrasi itu progresif, tetapi tak terhindarkan, dan setelah beberapa minggu tidak ada lagi perbedaan antara veteran dan rekrutan dalam banyak tugas operasional. Meskipun banyak yang datang dengan campuran antusiasme dan ketakutan, yakin bahwa mereka melakukan hal yang benar untuk negara mereka, semangat itu segera berubah menjadi kelelahan dan pengunduran diri. Hari-hari ditandai oleh ketegangan konstan, penjagaan yang panjang, dan ketidakpastian, tidak tahu apakah sirene akan berbunyi lagi malam itu. Pemboman malam seringkali meninggalkan lebih dari sekadar reruntuhan. Di antara puing-puing, tidak jarang menemukan tubuh remaja dengan helm masih terpasang atau dengan jaket hangus, terperangkap di samping perangkat yang mereka coba lindungi. Di beberapa tempat, tim penyelamat adalah rekan-rekan mereka sendiri, yang dengan sekop dan tangan kosong berusaha menggali mereka yang tertinggal di bawah platform atau di dekat gudang amunisi yang meledak. Laporan internal pertama yang mencapai komando berbicara tentang kerugian yang dapat ditoleransi, tetapi angka-angka itu menyembunyikan kenyataan yang menyakitkan, nama-nama yang dicoret dari daftar sekolah, keluarga yang menerima telegram singkat, dan seluruh komunitas yang mulai memahami bahwa perang bukan lagi sesuatu yang jauh. Foto-foto resmi terus menunjukkan Flakhelfer sebagai wajah-wajah yang bertekad di depan musuh, tetapi di balik layar propaganda, para komandan tahu bahwa mereka membakar tahapan dengan cara yang brutal. Beberapa batalion mencoba merotasi kaum muda lebih sering agar mereka bisa beristirahat atau kembali ke kota mereka selama beberapa hari, tetapi yang lain tidak memiliki kemungkinan itu dan hanya terus melayani mereka tanpa jeda atau penggantian. Di dalam barak, upaya untuk menjaga kenormalan tertentu, termasuk kelas-kelas dadakan, membaca kelompok, dan bahkan permainan kartu, meskipun tidak ada yang bisa menyembunyikan kenyataan bahwa mereka hidup sebagai orang dewasa di lingkungan yang bukan milik mereka. Ada orang-orang yang mencoba menulis buku harian atau surat kepada orang tua mereka, tetapi seringkali mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang mereka alami tanpa menimbulkan kekhawatiran. Lebih dari satu kali, supervisor membaca surat-surat itu sebelum dikirim dan meminta agar surat-surat itu diubah atau langsung dihancurkan.
Rezim lebih suka agar cerita pribadi tidak bertentangan dengan pesan resmi. Meskipun demikian, rumor beredar. Ada pembicaraan tentang rekan-rekan yang tewas oleh pecahan peluru, kebakaran di barak, kesalahan dalam alarm yang telah merenggut nyawa, dan perwira yang menyembunyikan angka-angka untuk menghindari sanksi. Hidup bersama dengan tentara yang lebih tua juga membawa ketegangan lain. Beberapa anak muda menjadi sasaran lelucon, penyalahgunaan kekuasaan, atau tugas-tugas yang memalukan. Meskipun secara resmi semua adalah bagian dari upaya militer, dalam praktiknya para remaja tetaplah anak di bawah umur dengan sedikit pengalaman dimanipulasi oleh sistem yang menempatkan mereka pada batas antara tugas dan kepatuhan buta. Namun, ada juga kasus solidaritas. Veteran yang berbagi perbekalan mereka, yang mengajarkan trik untuk mengidentifikasi pesawat musuh, atau yang menutupi mereka selama pemboman. Ambivalensi itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, dan seiring waktu, yang termuda mulai meniru gerakan orang dewasa, menggunakan nada suara yang sama, mengeraskan ekspresi, dan terbiasa dengan suara ledakan seolah-olah itu adalah bagian dari pemandangan. Salah satu aspek yang paling sensitif adalah dampak psikologis, meskipun pada saat itu tidak ada yang menyebutnya demikian. Beberapa anak mulai menderita insomnia, terkejut dengan suara keras apapun, atau menjadi tidak hadir selama percakapan. Yang lain bereaksi dengan serangan kemarahan, ketidaktaatan, atau isolasi total. Mereka yang bertanggung jawab atas setiap unit menerima instruksi untuk menjaga disiplin dengan segala cara, dan jarang diakui bahwa salah satu anak laki-laki itu membutuhkan istirahat atau perawatan. Hanya ketika perilaku menjadi tidak terkendali, barulah dia dipindahkan. Meskipun itu bisa melibatkan pembalasan, laporan negatif, atau bahkan tuduhan pengecut. Bagi banyak orang, lebih mudah untuk tetap diam, melanjutkan seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan berharap bahwa alarm berikutnya bukan yang terakhir. Seiring berjalannya bulan, kelompok-kelompok remaja baru mulai berdatangan ke pos-pos flak. Mereka yang sudah lebih lama bertindak sebagai tutor dadakan, menjelaskan apa yang tidak dikatakan oleh manual. Bagaimana bereaksi jika perwira yang bertanggung jawab tewas, bagaimana bertindak jika kabel dihancurkan oleh ledakan, bagaimana mengidentifikasi jika bom pembakar tetap aktif di antara peralatan. Transmisi pengetahuan tidak resmi ini menjadi jaringan kelangsungan hidup paralel, di mana kesalahan dibayar dengan nyawa dan keberhasilan disyukuri dalam diam. Dalam lingkungan itu, masa muda memudar. Tidak ada yang bertanya lagi siapa yang berusia 15 atau 17 tahun, karena semua orang berpakaian sama, makan hal yang sama, dan tidur dengan keterkejutan yang sama. Di kantor pusat, beberapa komandan mulai mempertanyakan seberapa berguna untuk terus mengirim remaja ke tempat-tempat ini. Meskipun banyak yang melakukan apa yang ditugaskan, juga benar bahwa biaya nyawa dan sumber daya untuk melatih mereka kadang-kadang melebihi manfaat militer. Namun, mesin rezim terus berputar, dan sementara korban dewasa menumpuk di garis depan timur, ruang kelas terus dikosongkan. Apa yang pada awalnya merupakan tindakan luar biasa menjadi praktik sistematis, dan istilah Flakhelfer menjadi bagian dari kosakata sehari-hari perang. Pada akhir tahun itu, di beberapa kota diadakan acara resmi di mana yang paling menonjol dihargai dengan ijazah, medali kecil, atau penyebutan di radio lokal. Mereka diperlihatkan sebagai contoh generasi baru Jerman, kuat, setia, dan bersedia memberikan segalanya untuk bangsa mereka. Tetapi, pengakuan itu kontras dengan wajah-wajah mereka yang kembali ke rumah dalam diam, dengan pakaian lusuh, bahu membungkuk, dan mata terpaku pada tanah. Mereka telah melihat teman-teman mereka tewas. Mereka telah menghabiskan waktu berminggu-minggu tanpa tidur nyenyak. Mereka telah mematuhi tanpa bertanya. Dan sekarang mereka kembali dengan mengetahui bahwa, cepat atau lambat, mereka mungkin akan dipanggil lagi. Bagi banyak orang, pengalaman itu tidak hanya menandai jalan mereka melalui perang, tetapi juga merenggut masa remaja mereka tanpa peringatan, meninggalkan mereka di titik mati antara masa kanak-kanak yang tidak lagi ada dan masa dewasa yang mereka dorong secara paksa. Target sempurna, neraka terlihat dan tidak bisa lari. Mereka yang bertanggung jawab atas meriam anti pesawat tahu sejak hari pertama bahwa mereka tidak punya jalan keluar.
Berbeda dengan unit lain yang bisa bergerak atau berlindung saat bergerak, baterai flak dipasang di titik-titik tetap dengan misi yang jelas dan kaku, menembak jatuh pembom musuh sebelum mereka mencapai target mereka. Ketidakmampuan bergerak itu membuat mereka menjadi mangsa yang mudah, karena pesawat sekutu tahu persis di mana mereka berada dan bagaimana cara menyerang. Dari udara, menara beton, cincin meriam yang mengelilingi kota, pabrik, atau zona kereta api menonjol sebagai siluet yang tak salah lagi, tanpa kemungkinan kamuflase atau perpindahan. Mereka ada di sana untuk bertahan, bukan untuk bergerak. Dan itu berarti bahwa, cepat atau lambat, mereka akan terkena. Kelompok-kelompok yang bertanggung jawab atas pos-pos itu tinggal siang dan malam di samping senjata mereka, tanpa ruang untuk mundur ketika serangan sudah dekat. Begitu sirene berbunyi dan gema mesin memenuhi langit, satu-satunya yang tersisa adalah berpegang teguh pada rutinitas, memuat, membidik, menembak, dan mengulangi, berharap salah satu ledakan berhasil menembus formasi musuh sebelum melepaskan muatannya. Tapi itu bukan persaingan yang seimbang. Musuh yang datang dari langit melakukannya dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dengan baik, dengan informasi rinci tentang setiap posisi pertahanan, dan dengan persenjataan khusus untuk menghancurkan semua yang ada di bawah. Formasi pembom berat sekutu telah disempurnakan seiring waktu. Pada pertengahan perang, mereka sudah bergerak dalam kelompok-kelompok puluhan pesawat dengan lintasan yang telah dipelajari, ketinggian yang tepat, dan persenjataan yang berlebihan. B-17 Amerika misalnya tidak hanya membawa bom berkekuatan tinggi, tetapi juga dikelilingi oleh senapan mesin untuk menutupi semua sudut. Inggris di sisi lain mengandalkan Lancaster yang kemampuan muatan dan ketahanannya membuatnya ideal untuk menembus jantung Jerman. Kedua model itu dikenal oleh operator flak yang tahu cara membedakan siluet mereka bahkan dari jauh, dan juga tahu konsekuensi jika tidak mencapai satu pun. Masalah sebenarnya adalah, meskipun beberapa proyektil berhasil mengenai, itu tidak cukup. Dibutuhkan koordinasi yang sempurna untuk berhasil mengganggu seluruh pemboman, dan itu jarang terjadi. Sebagian besar waktu, meriam berhasil merusak atau menembak jatuh satu atau dua pesawat, sementara sisa formasi melanjutkan rute mereka dengan ketenangan yang sama, menyelesaikan misi mereka tanpa perubahan. Dalam hitungan detik, seluruh baterai bisa terkubur di bawah hujan bahan peledak. Gambar-gambar cincin flak yang hancur dalam beberapa menit diulangi di berbagai titik di seluruh negeri, dari tepi industri Ruhr hingga pinggiran Hamburg. Dimanapun mereka dipasang, mereka ditandai sebagai target tetap, dan hanya masalah waktu sebelum giliran mereka tiba. Keterbatasan itu jelas bahkan dari sudut pandang mekanis. Setiap baterai memiliki jangkauan tertentu yang tidak bisa diubah dengan sudut tetap yang memaksa seluruh sistem untuk diposisikan ulang setiap kali pesawat bergerak. Pengisian ulang juga memiliki waktunya dan tidak bisa dipercepat tanpa mengorbankan stabilitas tembakan. Kurangnya mobilitas mengubah setiap operasi menjadi perlombaan melawan waktu. Jika para artileri tidak berhasil memberikan respons yang efektif dalam beberapa detik pertama, mereka kehilangan setiap kesempatan untuk mengubah hasil. Tidak ada ruang untuk kesalahan atau koreksi. Semuanya bergantung pada bertindak dengan presisi dari tembakan pertama. Laporan pada masa itu menunjukkan bahwa ketidakmampuan bergerak bukanlah satu-satunya masalah. Pertahanan tidak bisa menutupi semua sudut pada saat yang sama dan serangan musuh mengetahuinya. Dalam banyak kasus, sementara satu baterai berkonsentrasi pada sekelompok pesawat yang datang dari barat, kontingen lain muncul dari selatan, melepaskan bahan peledak tanpa perlawanan. Kerentanan akibat saturasi ini menjadi semakin umum seiring dengan penyempurnaan rute masuk sekutu, mencari zona kelemahan di antara cincin pertahanan Jerman. Meskipun upaya dilakukan untuk mengubah distribusi potongan dan pembentukan zona tembak silang, batasan fisik tetap sama. Setiap senjata berada di tempatnya dan tidak dapat bergerak ketika kondisi berubah. Di lapangan, para artileri dengan cepat belajar bahwa tetap berada di pos mereka selama pemboman adalah sebuah hukuman mati. Beberapa berhasil berlindung di bawah platform atau di antara puing-puing beton, tetapi banyak yang lain tidak berhasil bergerak. Ledakan jatuh begitu dekat sehingga, dalam beberapa episode yang didokumentasikan, tubuh ditemukan dengan headphone masih terpasang dan tangan masih di atas kontrol.
Urutannya brutal dan tanpa jeda. Pada saat posisi Fleck diidentifikasi, pesawat-pesawat menugaskan sebagian muatan secara eksklusif untuk area itu. Apa yang terjadi setelah itu adalah kombinasi presisi dan kekuatan yang mustahil untuk ditahan dari darat. Salah satu taktik paling menghancurkan yang mulai digunakan secara intensif adalah pelepasan bom pembakar dan fragmentasi yang terkoordinasi. Sementara beberapa bom meledak menciptakan kawah dan menghancurkan struktur, yang lain jatuh dengan satu-satunya tujuan untuk melepaskan api pada apapun yang tersisa. Proyektil yang diisi dengan napalm menempel pada tubuh, pada sisa-sisa persenjataan, pada kendaraan tambahan, dan membuat setiap upaya respons atau penyelamatan menjadi tidak mungkin. Di tengah kobaran api, amunisi yang tersimpan mulai meledak, menciptakan rantai ledakan yang berakhir dengan menghancurkan tempat itu. Lebih dari sekali, tembakan yang ditembakkan dengan baik dari udara menyebabkan seluruh sistem flak menjadi tidak berguna dalam waktu kurang dari 5 menit. Kisah-kisah yang paling kejam datang dari mereka yang berhasil selamat dari serangan langsung. Itu bukan hanya tentang luka-luka, tetapi tentang kekacauan segera yang mengikuti dampak. Dalam detik-detik setelah pemboman, tidak ada perintah yang jelas atau waktu untuk berkumpul kembali, dan teriakan di antara puing-puing adalah satu-satunya indikasi bahwa masih ada orang yang hidup. Saluran telepon terputus, pos komando darurat berubah menjadi puing-puing, dan beberapa yang bisa bergerak terpaksa mencari di antara debu sisa-sisa rekan-rekan mereka atau fragmen yang dapat digunakan kembali dari beberapa meriam yang belum hancur sepenuhnya. Adalah hal yang biasa bahwa area itu ditutupi oleh campuran tebal asap, partikel yang membara, dan bau bahan yang terbakar. Mereka yang berhasil merangkak keluar tahu bahwa serangan lain bisa datang dalam hitungan menit, dan bahwa skuadron berikutnya mungkin tidak akan mengampuni apa yang ditinggalkan yang sebelumnya. Dalam kondisi seperti itu, gagasan perlawanan tidak bisa dipertahankan, dan banyak pertahanan jatuh tanpa berhasil menembak lebih dari beberapa kali. Angka-angka internal meskipun disembunyikan dari publik menunjukkan kenyataan yang diulang di berbagai garis depan. Posisi Fleck yang tetap dihancurkan lebih cepat daripada yang bisa diganti. Konsentrasi tembakan pada setiap lokasi tidak lagi acak atau tersebar. Seiring berjalannya bulan, Sekutu telah mengumpulkan peta rinci, foto udara, dan catatan konstan dari semua zona penembakan yang diketahui. Setiap kali baterai baru didirikan, sudah ada rencana untuk menetralisirnya. Ini diperparah ketika rute yang sama digunakan lebih dari sekali, karena pertahanan tidak bisa berotasi, sementara pembom bisa memvariasikan skema mereka sesuai kesempatan. Fleksibilitas udara itu sangat kontras dengan kekakuan mereka yang harus tetap di darat, menunggu pemboman berikutnya, menemukan mereka sama seperti yang sebelumnya. Salah satu sumber daya paling berbahaya yang diperkenalkan oleh Sekutu adalah penggunaan bom curah yang dirancang khusus untuk melenyapkan personel dan peralatan ringan. Ini tidak bertujuan untuk menghancurkan bangunan atau struktur besar, melainkan untuk menyebarkan bahan peledak kecil di area yang luas, sehingga mustahil untuk menemukan perlindungan. Satu kali lewat saja bisa menutupi ratusan meter dengan perangkat yang meledak pada kontak sekecil apapun, dan membuat tidak hanya artileri, tetapi juga mereka yang bertanggung jawab atas pasokan, transmisi, atau pertolongan pertama tidak dapat bertarung. Dalam banyak kasus, mereka yang berhasil keluar tanpa cedera terjebak di tengah ladang ranjau oleh fragmen aktif, tidak tahu ke arah mana harus bergerak. Saat serangan semakin intensif, beberapa zona mencoba memperkuat perlindungan dengan lapisan beton tambahan, struktur anti-ledakan, atau jaring logam untuk membelokkan fragmen. Tetapi solusi-solusi itu bersifat parsial dan tidak berguna melawan tembakan gabungan. Pemboman terkoordinasi dengan berbagai jenis muatan yang diluncurkan secara berurutan dapat menembus penghalang apapun. Ledakan-ledakan itu tumpang tindih, menghancurkan atap, kemudian penyangga, kemudian dinding, sampai tidak ada yang tersisa kecuali kawah yang berasap di mana sebelumnya ada posisi pertahanan. Upaya-upaya fortifikasi akhirnya menjadi sia-sia di hadapan kuantitas dan presisi persenjataan yang jatuh dari langit. Rute-rute pendekatan juga telah dipelajari dengan cermat oleh Sekutu. Mereka menghindari zona pertahanan dengan konsentrasi tertinggi,
masuk dari sudut yang tidak terduga, atau melakukan penerbangan malam untuk mengurangi kapasitas reaksi. Itu memaksa para artileri untuk tetap dalam keadaan waspada konstan, tidak tahu dari mana kelompok berikutnya akan datang. Ketegangan yang menumpuk terlihat di setiap gerakan. Banyak yang bekerja tanpa tidur selama shift yang panjang, dengan mata terpaku pada radar atau langit, mencoba mendeteksi bayangan apapun yang memecah monotoni. Beberapa jatuh karena kelelahan di tengah hari, yang lain digantikan oleh tentara yang sama lelahnya, tetapi sistem tidak berhenti. Secara paralel, komunikasi internal menjadi semakin kacau. Perintah datang terlambat atau tidak datang sama sekali, dan unit-unit beroperasi berdasarkan refleks daripada instruksi yang terkoordinasi. Kadang-kadang, dua baterai tetangga menembak ke arah yang berlawanan tanpa tahu bahwa target telah berubah, atau mereka menunggu bala bantuan yang tidak pernah muncul. Saturasi sistem, ditambah dengan penghancuran progresif menara komando, mengubah setiap hari menjadi latihan bertahan hidup daripada pertahanan yang terorganisir. Itu adalah perang statis melawan angkatan udara yang tidak pernah berhenti, meningkatkan akurasi dan mematikan mereka. Memori yang terkumpul setelah konflik menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang melewati posisi flak tidak pernah membicarakannya lagi. Beberapa orang hanya tidak tahan, yang lain merasa ditandai oleh ingatan telah menjadi bagian dari mesin yang tidak menawarkan jalan keluar. Itu bukan hanya tentang ketakutan akan kematian, tetapi juga tentang perasaan terikat pada suatu tempat di mana bahaya tidak bisa dihindari. Tidak ada yang bisa melarikan diri ketika pemboman dimulai. Tidak ada yang bisa bergerak dari posnya. Tidak ada yang bisa memilih apakah akan menembak atau tidak. Mereka ada di sana, terlihat dari jarak beberapa kilometer, menunggu putaran berikutnya bukan yang terakhir. Bahkan di bulan-bulan terakhir, ketika kerusakan garis depan jelas dan prioritas berubah, baterai terus berfungsi seolah-olah semuanya bergantung pada mereka. Dan dalam arti tertentu, memang demikian. Tugas mereka masih menutupi pabrik, jembatan, gudang amunisi atau stasiun kereta api, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikan semuanya. Bedanya, sekarang mereka melakukannya dengan mengetahui bahwa kemungkinan untuk bertahan hidup sangat minim. Pertahanan terus menembak bukan karena strategi, tetapi karena inersia. Perintah terus datang meskipun sudah tidak masuk akal, dan meriam terus berputar ke arah langit, meskipun tidak ada yang berharap itu akan cukup. Keheningan yang tersisa setelah serangan lebih keras daripada raungan yang mendahuluinya. Di antara puing-puing hanya terdengar derit struktur, derak kabel yang putus atau percikan api yang menolak padam. Beberapa yang tersisa tidak berbicara. Mereka berjalan di antara mayat, memeriksa puing-puing, mendorong dengan tangan mereka apa yang sebelumnya merupakan bagian fungsional. Kemudian truk-truk tiba untuk mengambil apa yang bisa dimanfaatkan, pengganti datang tanpa bertanya, dan siklus dimulai lagi, selalu di tempat yang sama, selalu dengan hasil yang sama. Bom-bom dengan nama sendiri, hari-hari yang menghapus seluruh resimen. Operasi pemboman sekutu yang besar dengan nama-nama yang dipilih dengan baik dan destruktif tidak hanya meratakan seluruh kota dan membunuh ribuan warga sipil, tetapi juga mengubah posisi flak menjadi jebakan maut yang sesungguhnya. Ketika alarm di Hamburg berbunyi pada pertengahan 1943, itu bukan pertama kalinya operator meriam anti pesawat bersiap untuk menembak, tetapi tidak ada yang membayangkan bahwa kampanye itu akan berbeda dari semua yang sebelumnya. Nama yang diberikan oleh Inggris untuknya, Operasi Gomorrah, bukanlah kebetulan. Selama beberapa hari berturut-turut, skuadron pembom kembali berulang kali di atas kota yang sama, meratakan seluruh zona dan kembali tepat ketika tampaknya sudah berakhir. Baterai-baterai anti pesawat yang disebarkan di atap-atap, halaman-halaman industri, dan area-area terbuka secara harfiah terkubur bersama dengan orang-orang yang mengoperasikannya, terjebak di antara gelombang kejut, hujan pecahan peluru, dan kebakaran yang menyebar tanpa kendali. Di banyak sektor, posisi flak berhenti menembak bukan karena kekurangan amunisi, tetapi karena tidak ada lagi orang yang hidup untuk memuat potongan-potongan itu. Sementara langit dipenuhi dengan cahaya konstan yang bahkan mencapai pinggiran kota. Korban di antara tim flak dihitung puluhan di setiap sektor. Bukan hanya dampak langsung yang menghabisi mereka, tetapi panas, asap, dan runtuhnya struktur tempat mereka dipasang.
Dalam laporan-laporan yang selamat, digambarkan bagaimana beberapa unit terkubur sepenuhnya di bawah tumpukan bata, kaca, dan puing-puing logam bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Tim lain yang terletak di area yang lebih terbuka terkena fragmen bom yang dijatuhkan dari ketinggian lebih dari 6.000 meter tanpa mereka bahkan bisa melihat pesawat yang telah menghukum mereka. Pertahanan anti pesawat di Hamburg sama tidak berguna dan mahalnya. Di banyak sektor, artileri tidak berhasil menghentikan kemajuan pembom, dan mereka yang menembak dari darat tahu bahwa mereka tidak menyelamatkan kota, tetapi berusaha mati dengan bermartabat. Model yang sama diulang beberapa bulan kemudian di atas Berlin, ketika yang disebut Operasi Thunderclap bertujuan untuk memaksa penyerahan diri lebih awal melalui teror udara. Komando Flak di Berlin memiliki salah satu jaringan terpadat dan paling terorganisir di seluruh Jerman, dengan menara anti pesawat yang diperkuat, meriam berat di cincin luar, dan koordinasi terpusat. Tetapi tidak ada yang berhasil ketika serangan terjadi secara simultan dari titik-titik yang berbeda dan pada ketinggian yang berbeda. Formasi sekutu tiba dari utara, melintasi di atas pusat kota dan keluar di selatan, sementara kelompok-kelompok baru masuk dari barat. Operator Flak menjadi jenuh tanpa kemampuan untuk mengikuti semua target atau untuk mempertahankan tembakan yang berkelanjutan di semua arah. Komunikasi antara menara dan pos perantara seringkali gagal karena pemadaman listrik, dan asap dari kebakaran mencegah mereka melihat formasi musuh dengan jelas. Di banyak bagian perkotaan, menara Flak, yang secara teori hampir tidak bisa dihancurkan, mengalami dampak langsung atau keruntuhan parsial. Platform eksterior terpapar gelombang kejut, yang bahkan memindahkan artileri yang paling berpengalaman. Beberapa saksi berbicara tentang rekan-rekan yang secara harfiah terlempar ke udara saat gudang proyektil terdekat meledak. Di halaman kereta api dan area industri di cincin luar, unit Flak bergerak yang telah dikerahkan di atas truk atau gerbong yang disesuaikan, hanya dihancurkan oleh pemboman berantai. Seiring berjalannya hari, menjadi jelas bahwa pertahanan tidak hanya tidak memadai, tetapi juga dihancurkan secara metodis. Laporan-laporan berikutnya dari para penyintas berbicara tentang seluruh hari tanpa bisa turun dari posisi karena takut terjebak, tentang baterai yang terus menembak meskipun tidak lagi menerima perintah, dan tentang komandan yang menghilang tanpa jejak. Di salah satu zona industri yang paling terpukul di Berlin Timur, sekelompok pemuda yang mengoperasikan baterai ringan ditemukan beberapa hari setelah serangan benar-benar hangus, masih dengan tangan di atas engkol meriam. Tetapi jika kampanye udara di atas kota-kota besar itu brutal, yang disebut pertempuran Ruhr, pada 1943 mewakili dimensi baru bagi unit-unit Flak, karena di sana mereka tidak hanya harus menghadapi pemboman sistematis di pusat-pusat industri, tetapi juga tekanan konstan selama berminggu-minggu. Pabrik-pabrik, gudang-gudang, kilang-kilang, dan pembangkit listrik di wilayah itu diserang dengan intensitas harian, dan itu memaksa semua perangkat pertahanan tetap beroperasi tanpa henti. Operator Flak hampir tidak tidur, makan di atas platform, dan memperbaiki sistem di antara satu serangan dan serangan lainnya. Saturasi fisik dan mental begitu besar sehingga beberapa pos merotasi pelayan yang terluka jika mereka masih bisa menahan potongan-potongan itu dengan satu tangan. Berbeda dengan zona lain, di sini tidak ada gencatan senjata atau jeda untuk reorganisasi. Di kota-kota seperti Essen, Duisburg, atau Bochum, di mana kompleks metalurgi dikelilingi oleh cincin baterai anti pesawat, serangan-serangan itu begitu berulang sehingga medan berubah bentuk. Dalam beberapa laporan dibicarakan tentang area di mana tanah tenggelam karena jumlah ledakan dan parit-parit yang tidak lagi berguna karena mereka hanya menghilang. Posisi Flak terjebak dalam keausan itu, menerima dampak dalam setiap gelombang tanpa kemungkinan untuk memperbaiki menara atau mengisi ulang sepenuhnya. Di banyak area itu, ketika bala bantuan akhirnya dikirim, satu-satunya yang mereka temukan adalah struktur berasap dan potongan-potongan yang tidak berguna. Tidak ada daftar korban yang rinci karena, menurut laporan-laporan mereka sendiri, di beberapa detasemen tidak ada lagi orang yang hidup untuk menyusunnya. Dalam minggu-minggu terakhir, serangan di Ruhr, operator Flak bekerja di tengah kawah, puing-puing, dan tumpukan reruntuhan yang sebelumnya merupakan area perkotaan.
Rute pasokan diblokir atau terpapar, dan kendaraan amunisi tidak bisa mendekat tanpa terdeteksi oleh penerbangan musuh. Para artileri berjalan jauh menyeret kotak-kotak di antara zona-zona yang hancur, sementara sirene terus berbunyi tanpa henti. Sebagian besar dari mereka yang bertahan di pos mereka melakukannya tanpa tahu apakah tembakan mereka memiliki efek nyata atau apakah mereka mengikuti rutinitas yang tidak berguna di hadapan kekuatan yang tidak berkurang. Saat serangan-serangan itu berulang, perintah-perintah menjadi lebih kacau dan kerugian meningkat dalam diam. Di beberapa sektor industri, para komandan memutuskan untuk tidak mengganti tim yang hancur karena mereka tahu bahwa posisi mereka akan disapu lagi keesokan harinya. Baterai-baterai itu ditinggalkan dengan potongan-potongan yang bengkok dan noda hitam di mana para pria telah jatuh. Berbeda dengan garis depan tradisional di mana pertempuran maju dalam garis bergerak, zona flak tetap tidak bergerak, terjebak di medan di mana musuh tidak menginjak, tetapi menghancurkannya dari udara. Perasaan terjebak tanpa bergerak ini diperparah selama serangan sekutu di Normandia. Di sana, meriam anti pesawat Jerman dikerahkan dengan ide untuk melindungi jembatan, persimpangan logistik, dan zona pasokan, tetapi dalam praktiknya mereka menjadi target pertama pembom tempur. Setiap kali konvoi mencoba bergerak menuju garis depan, langit dipenuhi dengan pesawat sekutu yang tidak hanya membom rute mereka, tetapi juga melacak setiap potongan flak yang aktif. Baterai berat yang terlihat dari udara karena ukurannya ditemukan dengan cepat dan serangan-serangan itu berulang dengan presisi yang meningkat. Unit-unit ringan yang bergerak di atas truk atau platform bergerak menderita penyergapan udara sebelum mereka bisa beraksi. Pada fase konflik itu, operator flak tidak hanya takut pada bom tetapi juga pada tembakan senapan mesin dari ketinggian rendah. Beberapa terkena saat berlari di antara posisi, yang lain saat mencoba mengisi ulang di tengah-tengah tembakan. Laporan-laporan yang dikumpulkan setelah jatuhnya beberapa posisi berbicara tentang helm yang tertembus, perisai logam yang hancur, dan tubuh yang hangus di samping potongan-potongan yang meleleh. Di titik-titik tertentu, sisa-sisa itu tidak mungkin diidentifikasi karena tingkat abrasi. Penggunaan fosfor dan muatan pembakar secara sistematis meningkatkan kehancuran dan para artileri yang terkunci di pos mereka sendiri terjebak dalam kobaran api tanpa kemungkinan evakuasi. Kata tidak bergerak berhenti memiliki arti teknis untuk menjadi hukuman mati. Apa yang terjadi di Normandia diulang di banyak tempat lain di Eropa Barat, tetapi dengan intensitas yang semakin meningkat. Dalam minggu-minggu berikutnya, kesaksian para penyintas mulai jarang tidak karena takut, tetapi karena mereka yang masih hidup semakin sedikit. Pengganti yang dikirim dari belakang datang terlambat atau tidak berpengalaman, dan para perwira tahu bahwa penambahan-penambahan itu tidak akan bertahan lama. Di beberapa detasemen, rekrutan diinstruksikan langsung di platform tanpa manual atau pelatihan sebelumnya, dan dikirim untuk menembak tanpa menyelesaikan satu siklus tembakan pun. Korban meningkat dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga di sektor-sektor tertentu diperintahkan untuk tidak mencatat lagi nama-nama individu dalam laporan. Ada pembicaraan tentang kerugian total pos, menghilangnya detasmen secara total, atau keheningan operasional. Bahasa teknis tidak lagi berguna untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi. Di Prancis Utara, selama penarikan umum menuju Rhine, beberapa batalion artileri anti pesawat seluruhnya musnah bahkan tanpa sempat berpartisipasi dalam pertempuran. Unit-unit itu terdeteksi oleh penerbangan sekutu saat mereka bergerak di jalan-jalan pedesaan, dan serangan udara tidak meninggalkan korban yang selamat. Satu-satunya yang ditemukan setelah itu adalah tumpukan baja bengkok, seragam yang hancur, helm hangus, dan meriam yang terbelah dua. Di salah satu titik itu, seluruh batalion terkurung di parit di pinggir jalan, tanpa jalan keluar yang mungkin, ketika sekelompok pesawat tempur menjatuhkan bom fragmentasi. Tidak ada satu pun mayat yang ditemukan. Potongan-potongan yang mereka bawa ditinggalkan, dan sisa-sisa manusia ditutupi oleh tanah yang bergeser setelah ledakan. Tidak ada upacara atau laporan rinci, hanya sebuah catatan yang dikirim dengan judul "Batalion dinetralisir selama perpindahan". Seiring berjalannya bulan, dampak dari operasi-operasi itu menumpuk pada moral para artileri yang selamat.
Tidak ada lagi pembicaraan tentang membela kota atau mencegat formasi musuh, tetapi tentang menahan diri dalam diam, menembak jika memungkinkan dan menerima bahwa tembakan musuh lebih cepat, lebih tepat, dan lebih konstan. Di banyak posisi, para pria tidur dengan pakaian lengkap tanpa melepas helm atau meninggalkan kursi mereka. Jeda di antara serangan bukanlah istirahat, melainkan persiapan untuk yang berikutnya. Beberapa meriam tetap terjebak dalam satu arah karena operator tidak berani memindahkannya karena takut akan terpapar. Di beberapa titik ditemukan proyektil yang disimpan setengah terkubur karena tidak ada lagi yang bisa memuatnya. Upaya untuk menjaga pos-pos pertahanan itu tetap aktif menjadi perjuangan gesekan yang mustahil. Potongan-potongan yang lebih besar membutuhkan pemeliharaan harian, tetapi tidak ada teknisi atau alat yang tersedia. Platform-platform itu berkarat karena kelembaban, kabel-kabel koneksi putus dengan getaran, dan banyak sistem bidik menjadi tidak berfungsi. Meskipun demikian, beberapa masih menembak secara membabi buta, menghitung lintasan dengan tangan, dengan lembaran lepas atau hanya berdasarkan intuisi. Perintah datang terlambat beberapa jam, ketika formasi sekutu sudah menyelesaikan rute mereka. Apa yang dulunya merupakan jaringan pertahanan yang terkoordinasi telah berubah menjadi kumpulan titik-titik terisolasi, sunyi dan terkutuk. Tidak ada yang mengharapkan bala bantuan atau evakuasi atau bahkan pengakuan. Pada akhirnya, operasi-operasi dengan nama menjadi simbol kehancuran total bagi mereka yang mengoperasikan flak. Hamburg dikenang karena api yang tidak padam, Berlin karena menara yang rusak, Ruhr karena kelelahan tanpa henti, dan Normandia karena hukuman dari langit tanpa kemungkinan respons. Bagi mereka yang selamat, jika ada, tidak ada kemuliaan atau catatan yang tersisa. Hanya kepastian bahwa tetap diam berarti mati, bahkan tanpa pernah menembak. Menembak atau gugur, perangkap maut flak Jerman. Pada saat langit dipenuhi dengan pesawat musuh, orang-orang yang ditempatkan di posisi pertahanan anti pesawat tidak memiliki jalan keluar yang mungkin. Jika pembom berhasil menembus lapisan api dan mencapai zona mereka, tidak ada terowongan, parit, atau dinding yang menawarkan perlindungan. Mereka yang mengoperasikan meriam tetap berada di pos mereka, tanpa pilihan lain selain terus menembak sementara tanah bergetar di bawah kaki mereka. Ledakan mengguncang struktur dan raungan, memadamkan sinyal lain. Tidak ada dari mereka yang memiliki tempat perlindungan yang ditugaskan, dan bahkan jika mereka memilikinya, jarak antara baterai dan segala jenis tempat persembunyian tidak dapat dijangkau ketika badai dimulai. Di tengah serangan yang paling intens, posisi flak menjadi semakin terisolasi, tanpa kemungkinan menerima bala bantuan atau informasi dari pos komando. Para artileri yang terjebak di antara raungan mesin dan hujan bahan peledak terpaksa berimprovisasi tanpa tahu berapa banyak pesawat yang tersisa di langit. Perintah datang terlambat atau tidak datang sama sekali, dan banyak baterai terus menembak karena inersia, seolah-olah suara latar belakang sudah menjadi sinyal yang cukup. Tanpa koordinasi atau panduan, sebagian besar tembakan meleset, tetapi tidak ada yang meninggalkan posnya. Dari atas, pilot musuh dengan cepat mengenali baterai anti pesawat saat mereka menemukannya. Itu tidak sulit. Cukup mendeteksi pola tembakan, geometri meriam, asap di tanah, atau bahkan pergerakan truk amunisi. Setelah ditandai, posisi-posisi itu adalah target prioritas. Alih-alih menghindarinya atau melewatinya, beberapa pesawat menurunkan ketinggian dan kembali di atasnya dengan perlahan, seolah-olah memprovokasi mereka yang menembak dari bawah. Kadang-kadang mereka tidak menjatuhkan bom, mereka hanya lewat di atas, mengetahui bahwa itu sudah cukup untuk menabur kekacauan. Semacam ejekan dari langit ini dicatat oleh lebih dari satu operator radio. Pilot sekutu tahu bahwa mereka memiliki keuntungan total dan mereka menunjukkannya dengan berputar-putar atau melintasi area itu 2 atau 3 kali sebelum pergi. Itu bukan isyarat teknis, itu adalah pesan. Dan semua orang menerimanya. Perintahnya jelas. Posisi tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Bahkan ketika serangan telah meratakan segala sesuatu di sekitar mereka, ketika tidak ada lagi instrumen atau komunikasi, orang-orang terakhir tetap teguh, menembak dalam gelap, atau menunggu dampak yang tak terhindarkan. Tidak ada rencana evakuasi. Pasukan pertahanan anti pesawat
tidak diorganisir untuk bergerak cepat atau memiliki kendaraan sendiri. Pada saat serangan udara dimulai, pintu keluar diblokir dan rute-rute runtuh. Di daerah perkotaan, lalu lintas sipil bercampur dengan puing-puing bangunan dan kebakaran. Di area industri, ledakan-ledakan mengangkat kolom asap yang menutupi segalanya, dan tidak ada yang bisa memandu diri sendiri. Di lapangan terbuka, jalan-jalan dibom terlebih dahulu, dan jalan-jalan sekunder adalah jebakan lain. Jadi, tetap tinggal adalah satu-satunya yang bisa mereka lakukan. Tidak jarang seluruh unit musnah dalam hitungan menit. Ketika itu adalah pemboman karpet, di mana gelombang demi gelombang melepaskan ratusan ton bahan peledak dalam pita-pita yang berkelanjutan, margin kelangsungan hidup berkurang menjadi hampir nol. Menurut perhitungan selanjutnya, di beberapa zona kritis di Barat Reich, rata-rata waktu antara ledakan pertama dan kehancuran total baterai kurang dari 8 menit. Dalam rentang waktu itu, para pelayan meriam tidak bisa lari, tidak bisa berlindung, tidak bisa bersembunyi, dan juga tidak memiliki bantuan medis terdekat. Mereka tewas di tempat atau terluka tanpa kemungkinan untuk dievakuasi. Jika seseorang mencoba menyeret diri keluar dari perimeter, dia akan terdeteksi dari udara dan dihabisi. Gagasan untuk bertahan sampai tembakan terakhir bukan hanya slogan, itu adalah satu-satunya pilihan nyata. Dalam beberapa kasus, musuh melakukan penerbangan pengintaian untuk mengkonfirmasi apakah ada potongan operasional yang tersisa di tempat itu. Jika mereka mendeteksi gerakan atau asap sisa, mereka mengirim serangan baru, lebih tepat dan lebih merusak. Jadi, dalam beberapa kesempatan, posisi yang telah hancur sebagian diserang lagi dalam beberapa menit, semakin meningkatkan jumlah korban tewas. Tidak peduli apakah meriam itu tidak berguna, atau apakah hanya ada puing-puing yang tersisa. Jika ada tanda-tanda kehadiran manusia, pemboman itu diulangi. Oleh karena itu, seringkali mayat tidak ditemukan sampai beberapa hari kemudian ketika serangan berhenti dan area itu kembali dapat diakses. Dan apa yang ditemukan saat itu adalah campuran yang tidak dapat dikenali dari tanah, logam, darah, dan seragam yang hangus. Beberapa laporan menyebutkan bahwa dalam bulan-bulan terakhir perang, perilaku para penyerang sedikit berubah. Melihat bahwa banyak posisi ditempati oleh remaja, veteran yang terluka yang digabungkan kembali, atau pengganti yang tidak berpengalaman, beberapa pilot menjadi kurang agresif dalam penerbangan individu, tetapi itu tidak mengubah apapun selama pemboman massal. Sebagian besar dari mereka yang tewas dalam episode-episode itu bahkan tidak sempat menembak. Mereka ada di sana sebagai target yang tidak bergerak di dalam sistem yang tidak lagi berfungsi atau mengkoordinasikan apapun. Mereka telah ditempatkan di tempat itu tanpa kemungkinan sedikit pun untuk membela diri, dan nasib mereka disegel pada saat radar musuh menemukan mereka. Selama konflik berlangsung, evolusi persenjataan udara mengubah setiap serangan menjadi hukuman yang mematikan bagi mereka yang bertahan dari darat. Bom-bom menjadi lebih berat, lebih presisi, dan lebih melimpah. Formasi menjadi lebih luas, dan rute menjadi lebih strategis. Sementara itu, posisi flak mempertahankan desain dasarnya, visibilitasnya yang jelas, dan ketidakmampuannya bergerak yang wajib. Satu-satunya yang berubah adalah jumlah korban setelah setiap serangan. Dan di banyak sektor, tidak ada lagi cukup pria untuk menutupi semua posisi, sehingga beberapa meriam dioperasikan oleh hanya 2 orang alih-alih 5. Itu tidak hanya mengurangi kapasitas respons, tetapi juga semakin mengekspos mereka yang tetap di sana. Meskipun demikian, mereka yang selamat dari serangan tidak ditarik dari garis depan. Mereka ditugaskan ke baterai lain, atau dibiarkan di tempat yang sama dengan meriam pengganti menunggu serangan berikutnya. Tidak ada rotasi, tidak ada istirahat, tidak ada pemulihan. Keausan terlihat di wajah mereka, di tangan mereka yang gemetar, di mata mereka yang tidak lagi berkedip ketika alarm berbunyi. Mereka tahu bahwa siklus itu akan berulang, bahwa cepat atau lambat baterai mereka akan terkena, dan bahwa mereka tidak akan punya cara untuk keluar. Namun, tidak ada yang meninggalkan posnya atas kemauan sendiri. Sebagian besar tewas tanpa bergerak 1 meter pun, dikelilingi oleh kabel yang terbakar, potongan besi tuang, dan sisa-sisa rekan-rekan yang tewas beberapa menit sebelumnya. Dalam banyak kasus,
Para penyintas adalah satu-satunya yang bisa menceritakan apa yang telah terjadi, tetapi mereka terlalu tertegun untuk melakukannya. Sebagian besar baterai hancur tanpa ada yang tahu persis kapan atau bagaimana itu terjadi. Beberapa orang yang berhasil keluar hidup-hidup diminta untuk merekonstruksi adegan yang hampir tidak mereka ingat, sementara yang lain dianggap hilang tanpa prosedur lebih lanjut. Seiring berjalannya hari, bahkan mereka yang mengenal korban tewas mulai melupakan detailnya dan cerita-cerita individu memudar di antara begitu banyak tragedi lainnya. Berlin, Meriam melawan tank di kota yang hancur. Ketika kolom-kolom Soviet mulai memasuki pinggiran Berlin, meriam anti pesawat yang pernah diarahkan ke langit perlahan-lahan diputar ke arah darat, mengarah ke jalan-jalan di mana kendaraan lapis baja musuh maju. Banyak dari flak itu yang dirancang untuk menembus lambung pembom di ketinggian tinggi mulai digunakan sebagai satu-satunya pertahanan yang tersedia melawan tank T-34 yang menembus penghalang perkotaan. Unit-unit anti pesawat yang terbiasa bekerja sama dengan jaringan radar dan pengamat udara tiba-tiba menemukan diri mereka dalam pertarungan jarak dekat di dalam lingkungan yang terbatas menjadi puing-puing tanpa perlindungan atau rute pelarian. Dalam skenario itu, flak tidak lagi menjadi senjata pendukung, melainkan menjadi pilihan terakhir dari sebuah kota yang terkepung. Menara-menara beton yang didirikan pada tahun-tahun sebelumnya, yang dikenal sebagai Flakturm, diubah menjadi benteng-benteng darurat dari mana salvo ditembakkan ke kendaraan lapis baja yang melintasi alun-alun terbuka. Dari atas struktur-struktur itu, kru-kru yang berkurang jumlahnya mencoba mempertahankan bidikan pada target yang bergerak, sementara sekitarnya diratakan oleh proyektil artileri Soviet. Ketinggian yang pada saat serangan udara menawarkan keuntungan strategis menjadi jebakan tanpa jalan keluar. Di sana terperangkap operator tanpa pelatihan darat, remaja tanpa pengalaman tempur nyata, dan orang tua yang dipanggil secara mendesak, yang dengan susah payah mengoperasikan kontrol meriam yang bagian-bagiannya melebihi berat semua anggota tim bersama-sama. Di jalan-jalan, sisa-sisa baterai bergerak mencoba melawan dengan bergerak di antara tram yang terbalik, fasad yang hancur, dan barikade-barikade darurat dari perabot jalan. Beberapa flak 88 mm yang dipasang di platform yang tidak pernah dirancang untuk manuver perkotaan, diseret oleh kuda-kuda kurus atau traktor yang ditinggalkan oleh unit-unit lain. Dalam banyak kasus tidak ada pilihan lain selain menempatkan meriam di tengah persimpangan, di antara jendela toko yang pecah dan kendaraan sipil yang hangus, di mana setiap tembakan menghasilkan gelombang kejut yang membuat lantai atas bangunan yang runtuh bergetar. Saat Soviet mengurangi perimeter pertahanan, pertempuran semakin intensif di setiap sudut. Banyak artileri, tanpa perlindungan lain selain seragam mereka yang ditambal, mencoba mempertahankan laju tembakan dengan amunisi yang tiba secara tidak teratur, dilemparkan oleh truk yang setengah terisi. Beberapa kesaksian menggambarkan kaum muda menyeret kotak-kotak proyektil di bawah tembakan penembak jitu, sementara mereka yang bertanggung jawab untuk mengisi ulang bekerja membungkuk di samping meriam agar tidak terkena puing-puing atau peluru yang memantul. Instruksi yang diteriakan hampir selalu sama, muat, tembak, ubah posisi jika mungkin, atau bertahan sampai akhir jika tidak ada pilihan untuk bergerak. Garis tembak tidak stabil. Terkadang para artileri tidak tahu apakah mereka menembak musuh nyata atau bayangan dalam asap. Ada kasus di mana meriam flak yang sama diputar ke arah gedung-gedung yang ditempati oleh penembak jitu Soviet, menyebabkan keruntuhan total. Di lain waktu, upaya dilakukan untuk menghentikan seluruh kolom tank dengan hanya satu meriam yang berfungsi, ditutupi dengan karung pasir, dan disembunyikan di balik gundukan bata yang rusak. Ketika tembakan dibalas, banyak dari posisi-posisi ini musnah dalam hitungan detik. Data yang dikumpulkan setelah pertempuran menunjukkan bahwa ratusan anggota unit flak tewas dalam hitungan hari. Di distrik-distrik seperti Tiergarten, Moabit, dan Prenzlauer Berg, korban meningkat dari jam ke jam. Beberapa batalion benar-benar musnah. Sisa-sisa mereka ketika dapat ditemukan muncul di antara massa baja yang meleleh, seragam hangus, dan platform yang bengkok. Tidak ada evakuasi terorganisir. Sebagian besar posisi itu dipertahankan sampai amunisi habis atau sampai tank Soviet melindas mereka. Di beberapa sektor, mayat ditemukan masih di pos mereka,
dengan tangan di atas engkol, mata terbuka, dan helm dilas ke kepala oleh panasnya dampak. Improvisasi mencapai titik di mana projektil anti pesawat digunakan tanpa sekering yang diadaptasi, memaksa peledakan segera untuk menyebabkan kerusakan langsung. Presisi tidak relevan. Mereka menembak berdasarkan suara, getaran jalanan, gema mesin Soviet. Kadang-kadang, meriam digunakan sebagai penghalang psikologis, menciptakan deru konstan yang mencegah pasukan musuh maju dengan percaya diri. Tetapi Soviet terus berlanjut, tak terhentikan, mengepung setiap alun-alun yang dipertahankan, setiap menara yang masih berdiri, setiap meriam yang masih merespons. Salah satu adegan yang paling banyak didokumentasikan adalah sekelompok remaja, sebagian besar tanpa pelatihan militer nyata, yang ditempatkan di sekitar Alexanderplatz, mengoperasikan flak laras ganda di samping sekelompok penduduk lansia. Mereka telah menerima instruksi dasar beberapa jam sebelumnya dengan hanya demonstrasi praktis. Ketika serangan Soviet dimulai di daerah itu, para pemuda mencoba menembak secara membabi buta, dipandu oleh teriakan pengamat yang melihat dari jendela yang setengah tertutup. Selama berjam-jam, mereka terus menembak tanpa tahu persis apakah mereka mengenai sasaran. Ketika menara tetangga terkena artileri berat, para penyintas berlari mencari perlindungan di ruang bawah tanah yang runtuh. Pada akhir hari, meriam itu masih di posisinya, tetapi semua operatornya telah tewas, beberapa masih tergantung di penyangga logam. Kasus-kasus juga tercatat di mana unit-unit Soviet berhasil merebut meriam flak yang utuh selama serangan terakhir. Alih-alih segera menghancurkannya, beberapa dari meriam ini digunakan oleh para penyerang sendiri untuk menembak posisi pertahanan Jerman lainnya. Ironi bahwa senjata Jerman akhirnya mengarah ke menara mereka sendiri diamati lebih dari satu kali. Laporan pertempuran Soviet menyebutkan episode di mana flak yang direbut diputar ke arah pertahanan Kanselir atau Reichstag, menembak dengan presisi ke sarang perlawanan yang putus asa. Salah satu dari sedikit rekaman foto yang diketahui menunjukkan platform flak yang ditembak jatuh di jalan dekat Potsdamer Platz, dikelilingi oleh mayat dan bagian-bagian logam yang tersebar. Gambar itu yang ditemukan beberapa minggu kemudian oleh wartawan Soviet digunakan sebagai contoh kekacauan mutlak di mana sistem pertahanan Jerman berubah. Di dalamnya, meriam terlihat mengarah ke arah yang kosong, sementara bangunan-bangunan terdekat benar-benar hancur. Tidak ada yang bisa mengkonfirmasi apakah meriam itu bahkan sempat menembak sekalipun. Angka global menunjukkan bahwa pada hari-hari terakhir bulan April, ketika Berlin sepenuhnya terkepung, kerugian di antara unit flak melampaui kerugian dari badan bersenjata lain dengan fungsi serupa. Sebagian karena paparan konstan, sebagian karena kurangnya pelatihan untuk pertempuran perkotaan, dan juga karena keputusan yang disengaja untuk mengubah setiap meriam menjadi titik perlawanan statis tanpa kemungkinan mundur. Laporan akhir dari tentara Soviet menyebutkan lebih dari 500 posisi anti pesawat hancur atau tidak berguna selama perebutan kota. Sebagian besar dari mereka tidak ditinggalkan, tetapi tetap beroperasi sampai dimusnahkan oleh tembakan langsung musuh. Pada bagian-bagian akhir dari pertempuran untuk Berlin, sebagian besar baterai anti pesawat tetap aktif bukan karena masih ada harapan untuk menghentikan musuh, tetapi karena tidak ada fungsi lain yang mungkin bagi orang-orang yang mengoperasikannya. Meninggalkan meriam sama dengan menandatangani hukuman segera. Banyak dari mereka tahu bahwa tidak ada lagi garis mundur, tidak ada posisi baru untuk dilindungi, tidak ada perintah yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Komunikasi sporadis sering terputus oleh penghancuran kabel bawah tanah atau jatuhnya stasiun perantara. Satu-satunya yang tetap utuh adalah keinginan untuk terus menembak, meskipun tidak ada koordinasi, tidak ada bala bantuan, tidak ada target yang ditentukan. Beberapa baterai yang dipindahkan setelah penghancuran lokasi aslinya akhirnya ditempatkan di posisi darurat yang tidak ada dalam rencana pertahanan manapun. Apa yang dulunya seharusnya menjadi zona yang dilindungi atau dibersihkan, sekarang dimanfaatkan dengan tergesa-gesa. Personel yang bertugas mengoperasikan meriam-meriam itu harus beradaptasi dengan lingkungan dengan apapun yang mereka miliki, sementara serangan terus berlanjut tanpa henti. Setiap sudut yang berguna diubah menjadi basis tembak sementara. Di sekitar kebun binatang Berlin, beberapa meriam digunakan dari teras-teras bangunan yang setengah hancur.
di mana para operator mengimprovisasi perlindungan dengan karung pasir dan lempengan logam. Dari sana mereka menembak kolom-kolom yang melintasi jalan-jalan di antara pohon-pohon tumbang dan tram yang berkarat. Setiap dampak mengangkat awan debu dan puing-puing. Ketika pasukan Soviet berhasil mengakses area-area itu, posisi-posisi artileri itu sepenuhnya diratakan. Mayat-mayat yang ditemukan di ketinggian itu tampak hangus, hancur di bawah puing-puing atau dengan luka yang disebabkan oleh amunisi mereka sendiri yang meledak sebelum waktunya. Penurunan fisik para operator terlihat jelas. Kurangnya makanan, dehidrasi konstan, insomnia berkepanjangan, dan kebisingan tanpa henti mengikis setiap kemampuan untuk berkonsentrasi. Banyak dari mereka hampir tidak bisa menjaga mata mereka tetap terbuka. Mereka saling menopang untuk tidak kehilangan keseimbangan sambil memutar roda kontrol atau menyesuaikan elevasi dengan otot-otot yang mati rasa. Beberapa kehilangan jari saat memanipulasi proyektil yang tidak pas, yang lain menjadi tuli secara permanen setelah beberapa peledakan tanpa perlindungan pendengaran. Luka-luka diobati dengan kain basah, perban darurat, dan potongan-potongan pakaian yang robek. Beberapa dokter yang beredar di jalan-jalan tidak dapat memenuhi permintaan. Amputasi dilakukan tanpa anestesi di tempat yang sama di mana pertempuran terjadi. Selama serangan terakhir di pusat Berlin, meriam flak yang paling kuat digunakan dalam tembakan langsung terhadap beton bangunan pemerintah. Reichstag, Kanselir, dan bangunan simbolis lainnya dikelilingi oleh potongan-potongan ini seolah-olah mereka dapat menahan gelombang yang datang. Tembakan menghasilkan getaran yang terasa di bawah tanah. Kolom-kolom Soviet, meskipun maju di beberapa front, berhenti sebentar saat menghadapi perlawanan dari senjata-senjata ini. Lebih dari sekali, tank-tank mundur beberapa meter saat menerima dampak dari posisi yang tidak terduga, meskipun kemunduran itu bersifat sementara. Setiap jam berlalu, para pembela terpojok oleh tembakan silang, pembongkaran sistematis, dan pemboman dengan peluncur roket ganda. Salah satu episode paling brutal adalah pertempuran di dekat menara anti-pesawat Friedrichshain, di mana flak digunakan untuk menghentikan kemajuan unit-unit Soviet yang mencoba melintasi area terbuka. Tembakan jarak dekat menyebabkan korban massal. Namun serangan balasan itu mematikan. Menara itu terkena muatan peledak dan artileri berat, menyebabkan keruntuhan parsial yang mengubur puluhan pembela dalam hitungan menit. Ketika insinyur Soviet mengakses tempat itu, mereka hanya menemukan logam yang meleleh, tubuh yang hangus, dan amunisi yang terbakar. Tidak ada penangkapan, tidak ada penyerahan diri, tidak ada laporan rinci. Semuanya hancur menjadi puing-puing dan keheningan. Meskipun terjadi keruntuhan total, di beberapa sektor, para artileri berhasil menjaga potongan-potongan mereka tetap aktif hingga hari terakhir. Di area kanal Landwehr, sekelompok terisolasi beroperasi selama lebih dari 48 jam berturut-turut, menembak ke arah titik-titik bergerak tanpa tahu apakah itu pasukan musuh, kendaraan evakuasi, atau kolom-kolom mereka sendiri yang tidak terorganisir. Kebingungan total. Tidak ada yang memberikan penjelasan. Ketika mereka akhirnya dikepung, beberapa mencoba menghancurkan meriam dengan muatan darurat, yang lain hanya meninggalkan posisi dan bersembunyi di antara warga sipil. Sangat sedikit yang selamat. Kesaksian selanjutnya menggambarkan tubuh yang diseret ke dalam air, seragam yang mengambang di antara puing-puing kayu dan kabel yang longgar, meriam berkarat yang ditinggalkan seperti kerangka raksasa di samping tepian sungai. Nasib banyak operator flak adalah eksekusi massal atau deportasi ke kamp-kamp tahanan, karena mereka tidak mudah dibedakan antara pejuang reguler dan rekrutan paksa. Soviet menerapkan hukuman kolektif. Di alun-alun utama, para tahanan diperintahkan untuk berbaris di samping potongan-potongan mereka, beberapa masih berlumuran darah atau lumpur. Di sana mereka diinterogasi secara massal dan dalam banyak kasus dieksekusi di depan beberapa warga sipil yang tersisa. Mereka yang ditangkap dengan luka serius tidak selalu sampai di rumah sakit lapangan hidup-hidup. Balas dendam untuk pemboman sebelumnya, untuk kehancuran yang ditimbulkan pada kota-kota Soviet, sekarang terkonsentrasi pada para penyintas terakhir dari sistem flak.
Ketika semuanya berakhir, jalan-jalan dipenuhi dengan tabung yang hangus, roda yang pecah, proyektil yang tidak terpakai, dan mayat yang tidak dapat dikenali. Menara anti pesawat, beberapa di antaranya masih berdiri, menjadi monumen bisu untuk pertahanan yang tidak pernah memiliki peluang nyata untuk menang. Ruang bawah tanah penuh dengan sisa-sisa manusia, peralatan yang terlupakan, dan bau yang tidak mungkin digambarkan. Banyak meriam tidak pernah dibongkar, mereka hanya tetap di sana, berkarat, sebagai bagian dari lanskap yang hancur. Teknisi Soviet yang menjelajahi kota untuk membuat inventaris militer menemukan puluhan potongan yang masih beroperasi, dengan proyektil di ruang tembak dan tuas yang siap untuk dioperasikan. Laporan akhir Soviet secara eksplisit menyebut keganasan pertahanan anti pesawat yang diubah menjadi senjata darat. Itu bukan penilaian taktis, tetapi pengamatan bahwa keputusasaan dapat mengubah alat apapun menjadi rintangan yang mematikan. Bagi banyak orang, flak di Berlin bukan hanya meriam, tetapi tanda bahwa penyerahan diri bukanlah pilihan bagi mereka yang terjebak tanpa jalan keluar. Dalam hal itu, mereka mewakili ekspresi terakhir dari mesin yang lebih suka menghancurkan diri sendiri daripada mundur. Apa yang seharusnya menjadi perisai bagi kota-kota menjadi jebakan bagi mereka yang melayaninya. Sistem flak yang telah dikerahkan untuk mencegat ancaman udara terjebak dalam konflik yang tidak lagi dapat dikendalikannya. Para artileri yang dipaksa untuk bertahan sampai saat terakhir tanpa dukungan atau jalan keluar, menyaksikan bagaimana struktur yang mengelilingi mereka menghilang satu persatu. Pada akhirnya, lebih dari sekadar pertahanan, itu adalah hukuman bersama. Sunyi, luka, dan kegilaan, kematian lain dari mereka yang bertahan. Setelah perang berakhir, beberapa orang yang berhasil keluar hidup-hidup dari neraka posisi flak kembali ke rumah mereka tanpa tahu bagaimana melanjutkan, di mana setiap orang datang membawa dalam diam apa yang tersisa dari unit mereka, dari teman-teman mereka, dan dari tubuh mereka sendiri, beberapa dengan bagian yang hilang, yang lain dengan bekas luka yang dalam yang tidak ada yang ingin melihatnya, dan hampir semua dengan ingatan yang mereka lebih suka tidak sebutkan, meskipun itu membakar mereka di dalam setiap kali mereka menutup mata. Ada anak laki-laki yang dikembalikan oleh perang dengan wajah yang tidak dapat dikenali, dengan satu kaki kurang atau dengan suara yang pecah, sementara yang lain tampak baik-baik saja, meskipun mereka tidak tidur satu malam pun penuh selama bertahun-tahun, di mana semua yang mereka lihat dan dengar saat bertugas di samping meriam mengikuti mereka, seolah-olah mereka masih di sana, gemetar di bawah deru, menunggu satu serangan lagi. Banyak yang tidak membicarakan hal itu bahkan dengan keluarga mereka sendiri, atau dengan saudara laki-laki mereka, atau dengan istri mereka, dan beberapa tidak pernah mengatakan sepatah kata pun selama beberapa dekade, seolah-olah dengan menyebutkannya mereka akan merusak sesuatu yang hampir tidak dapat mereka pertahankan. Beberapa menyembunyikan luka-luka dengan pakaian panjang atau dengan alasan yang canggung, dan ketika seseorang bertanya, mereka menjawab dengan jawaban yang mengelak atau mengunci diri di kamar, di mana tidak ada yang melihat mereka. Beberapa orang tetap sendirian di kota-kota di mana mereka tidak lagi mengenal siapapun, sementara tahun-tahun berlalu dan tidak ada orang lain yang bertanya apa yang telah mereka lakukan atau bagaimana mereka bertahan. Dalam lingkungan di mana perang hanyalah sebuah kata, mereka hidup seolah-olah itu masih terjadi, tetapi tanpa ada orang di samping mereka. Beberapa akhirnya kehilangan akal sehat atau terjebak dalam pengulangan gerakan, suara dan frasa yang mereka dengar berulang kali di kepala mereka. Salah satunya, yang pernah bertugas di Barat, menceritakan bahwa setiap dini hari, selama lebih dari 10 tahun, dia terbangun bersimbah keringat setelah bermimpi bahwa baterainya terkena lagi, dan teman-temannya terbakar hidup-hidup tanpa dia bisa melakukan apa-apa. Yang lain, yang telah dievakuasi dari Berlin dengan luka di punggungnya, mengatakan bahwa dia tidak bisa menaiki tangga tanpa kakinya gemetar, karena setiap langkah mengingatkannya pada suara beton yang runtuh setelah pemboman. Beberapa menghindari badai atau melemparkan diri ke tanah saat mendengar guntur keras, seolah-olah mereka masih menunggu ledakan. Tanpa pernah menceritakannya sepenuhnya, beberapa akhirnya menjauh dari segalanya, menghilang dari lingkungan tanpa memberikan penjelasan, meninggalkan surat-surat yang samar atau hanya ketidakhadiran yang tidak ada yang ingin selidiki.
Di antara mereka yang tetap berhubungan, kasus-kasus itu dibicarakan seolah-olah mereka adalah bagian dari siklus yang tak terhindarkan, seolah-olah hasilnya telah ditulis sejak lama. Bahkan mereka yang berhasil tetap bekerja atau berkeluarga melakukannya dengan menyeret beban yang tidak dapat diucapkan dengan lantang, dan banyak yang akhirnya menderita penyakit tanpa penyebab yang jelas, dari migrain hingga masalah tekanan darah atau penyakit kulit yang tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Kadang-kadang, ketika keheningan menjadi tak tertahankan, akhir datang tanpa peringatan. Tidak ada yang membicarakan bunuh diri, tetapi semua orang memahaminya. Seorang mantan flakhelfer mengenang bahwa setelah penyerahan diri, dia dirawat di rumah sakit darurat di mana para dokter bahkan tidak tahu apa yang harus ditanyakan kepada mereka. Dia menceritakan bahwa dia merasa seperti potongan yang rusak di antara ratusan mayat, di mana hanya mereka yang masih bernapas yang berbeda. Dia mengatakan bahwa selama berminggu-minggu tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun kepadanya tentang unitnya atau tentang teman-temannya yang tewas. Dan semua yang mereka tanyakan kepadanya adalah apakah dia bisa menggerakkan lengannya atau makan tanpa bantuan. Dia sendiri telah melihat rekan-rekannya jatuh di bawah serangan udara yang begitu keras, sehingga mayat-mayat itu menjadi tidak dapat dikenali, dan dia meyakinkan bahwa baik dokter maupun pejabat pasca perang tidak tahu harus berbuat apa dengan kenangan seperti itu. Di banyak desa, ketika mantan flak mencoba berintegrasi, mereka menyadari bahwa orang-orang menghindari melihat bekas luka mereka atau mengubah topik pembicaraan ketika mereka menceritakan dari mana mereka berasal. Ada semacam penghalang tak terlihat antara mereka dan orang lain, terutama ketika itu menyangkut yang termuda, mereka yang belum pernah berada di dekat baterai, atau tidak tahu bagaimana rasanya menembak pesawat yang datang ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Beberapa kenalan bahkan memperlakukan mereka dengan kasihan atau dengan jarak, seolah-olah mereka adalah bagian dari masa lalu yang sebaiknya dilupakan. Beberapa ditolak pekerjaan karena telah terlalu lama di garis depan, dan yang lain harus menyembunyikan bagian dari cerita mereka agar tidak diperlakukan sebagai orang berbahaya atau sebagai seseorang dengan masalah mental. Salah satu cerita yang dikumpulkan di tahun-tahun berikutnya menceritakan tentang seorang pemuda yang telah bertugas di sebuah unit di utara dan yang sekembalinya ke kampung halamannya disambut oleh ibunya dengan air mata dan oleh tetangganya dengan ketidaknyamanan. Dia menceritakan bahwa tidak ada yang tahu bagaimana berbicara dengannya dan bahwa lebih dari satu kali dia mendengar secara sembunyi-sembunyi bahwa mereka mengatakan dia kembali setengah gila atau bahwa dia mengalami mimpi buruk setiap malam. Dia sendiri mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dia menghindari menceritakan apa yang telah terjadi dengan rekan-rekannya karena pada suatu kesempatan dia melakukannya, seorang wanita menjawab bahwa itu tidak lagi penting dan bahwa semua orang harus terus maju. Negara Jerman di tahun-tahun pertama tidak memberikan pengakuan yang lebih besar kepada para flak yang selamat. Banyak dari mereka bahkan tidak muncul di daftar resmi veteran atau tidak menerima kompensasi atas luka-luka mereka, terutama jika mereka tidak terlihat. Pihak berwenang memiliki prioritas lain dan rekonstruksi maju tanpa melihat ke belakang, sehingga mantan pelayan sistem anti pesawat ditinggalkan di satu sisi, tanpa medali, tanpa penghormatan, dan dalam sebagian besar kasus, tanpa ada yang bertanya bagaimana keadaan mereka. Beberapa berhasil melakukan prosedur sendiri untuk mendapatkan pensiun kecil, tetapi sebagian besar tidak memiliki bukti yang cukup tentang partisipasi mereka, atau arsip mereka telah hilang dalam kekacauan akhir perang. Seiring berjalannya waktu, beberapa mencoba mengorganisir diri di antara mereka sendiri untuk tetap berhubungan dan berbagi cerita, meskipun tidak dengan suara keras. Beberapa saling berkirim surat atau bertemu pada tanggal-tanggal tertentu, bukan untuk mengenang masa lalu dengan bangga, melainkan untuk memastikan bahwa setidaknya di antara mereka, seseorang tahu apa yang telah terjadi. Dalam pertemuan-pertemuan itu, nama-nama yang gugur diulangi tanpa perlu monumen, dan anekdot bercampur dengan keheningan panjang yang tidak ada yang mengganggu. Di sana tidak perlu menjelaskan apa artinya melihat seorang rekan mati tanpa bisa meraihnya atau mencoba tidur dengan mengetahui bahwa keesokan harinya akan sama lagi. Banyak dari cerita-cerita itu hanya terungkap beberapa dekade kemudian, ketika beberapa orang yang tersisa mulai berbicara.
bukan karena mereka telah mengatasi apa yang mereka alami, tetapi karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak menceritakannya, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Beberapa melakukannya agar anak-anak mereka tahu kebenaran, yang lain untuk mencatat bahwa tidak semua orang yang selamat benar-benar dapat terus hidup. Di sana dimulailah jenis cerita lain yang tidak ditulis dalam buku-buku sejarah atau diajarkan di sekolah, tetapi yang terus bergema dalam ingatan mereka yang telah berbagi debu, kebisingan, dan ketakutan di samping meriam. Di antara mantan pelayan sistem flak, ada orang-orang yang tidak pernah terdaftar sebagai veteran atau dianggap secara resmi sebagai bagian dari struktur militer. Karena tidak mengenakan seragam lengkap dan karena direkrut sebagai remaja, banyak dari mereka tidak muncul di arsip atau catatan kementerian yang menyulitkan setiap upaya untuk membenarkan jalan mereka melalui pertahanan anti pesawat. Beberapa mencoba meminta sertifikat, tetapi kantor-kantor lokal menjawab bahwa partisipasi mereka tidak tercatat atau bahwa dokumen-dokumen telah dihancurkan dalam pemboman di akhir perang. Ini membuat mereka dalam semacam limbo, tanpa akses ke tunjangan dan tanpa kemungkinan untuk membuktikan apa yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Keheningan yang mereka pikul bukan hanya pribadi, tetapi juga kelembagaan. Mereka tidak muncul dalam pidato-pidato peringatan atau dalam upacara-upacara negara baru atau dalam buku-buku sekolah. Berbeda dengan unit lain, tidak ada yang berusaha untuk menyelamatkan cerita mereka atau merehabilitasi citra mereka. Ini menciptakan di antara mereka perasaan ditinggalkan secara kolektif, seolah-olah itu adalah generasi yang dibuang, diperlukan pada saatnya tetapi dilupakan setelahnya. Beberapa dari mereka yang selamat dari akhir konflik mendedikasikan diri pada pekerjaan sederhana atau tetap dalam pekerjaan berprofil rendah, di mana mereka bisa luput dari perhatian dan tidak berbicara tentang masa lalu. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan ditolak oleh veteran lain. Tentara infanteri atau artileri menganggap mereka kategori yang lebih rendah atau memandang mereka dengan kecurigaan tertentu, seolah-olah mereka berada dalam perang yang berbeda. Tetapi kenyataannya adalah bahwa banyak Flakhelfer telah menyaksikan lebih banyak kematian dalam seminggu daripada tentara lain selama berbulan-bulan, dan mereka melakukannya tanpa kemungkinan untuk bergerak, hanya dilindungi oleh dinding rendah atau parit darurat. Kekakuan layanan, kebisingan tanpa henti, dan kepastian menjadi target tetap adalah kondisi yang tidak selalu dipahami di luar lingkungan itu. Seiring berjalannya waktu, beberapa mantan operator tersebut mulai menunjukkan gejala fisik yang tidak diketahui cara pengobatannya oleh dokter pasca perang. Masalah pendengaran, gangguan tidur, serangan panik, dan hilangnya kepekaan pada ekstremitas adalah hal yang umum, tetapi seringkali salah didiagnosis atau diabaikan. Beberapa pergi ke konsultasi medis tanpa pernah menyebutkan pengalaman mereka dengan meriam anti pesawat yang semakin mempersulit pengobatan. Dalam kasus lain, mereka diberitahu bahwa gejala mereka bersifat saraf atau karena stres tanpa penyelidikan lebih lanjut. Karena banyak dari mereka telah belajar untuk tidak berbicara, mereka menerima diagnosis itu tanpa berdebat. Waktu tidak meredakan apa yang mereka alami. Bagi banyak orang, suara sehari-hari menjadi pemicu yang tidak terduga. Ledakan pintu, deru mesin, suara alarm yang tajam sudah cukup untuk memicu reaksi kewaspadaan otomatis. Beberapa menjadi lumpuh, yang lain berjongkok secara naluriah atau menutupi telinga mereka seperti yang mereka lakukan di tengah baterai. Perilaku semacam ini tidak dipahami oleh orang-orang di sekitar mereka dan seringkali menyebabkan ejekan, isolasi, atau perpisahan keluarga. Beberapa pernikahan berakhir karena para istri tidak tahu bagaimana menghadapi pria yang bangun berteriak atau yang menghindari percakapan apapun tentang masa lalu. Ada juga orang-orang yang setelah puluhan tahun diam mencoba menceritakan apa yang mereka alami. Beberapa melakukannya melalui wawancara, yang lain menulis memoir mereka dengan tangan di lembaran yang kemudian disimpan dalam kotak oleh cucu-cucu mereka. Beberapa orang berhasil menerbitkan cerita mereka di majalah lokal atau buletin asosiasi veteran. Dalam teks-teks itu tidak ada kemuliaan atau kebanggaan, melainkan serangkaian kenangan yang terfragmentasi di mana adegan kematian, ketakutan konstan, dan kelelahan mental mendominasi. Beberapa kesaksian ini sependapat dengan satu gagasan.
Selamat dari flak bukanlah kelegaan. Itu adalah awal dari bentuk perjuangan lain yang tidak berakhir dengan penyerahan diri. Di wilayah-wilayah tertentu di Jerman, kelompok-kelompok informal mantan Flakhelfer terbentuk yang bertemu tanpa banyak struktur, hanya untuk berbicara di antara mereka sendiri. Mereka tidak mencari pengakuan atau bantuan negara, melainkan kemungkinan untuk bersama orang-orang yang akan memahami apa yang mereka bicarakan tanpa perlu penjelasan. Dalam pertemuan-pertemuan itu, beberapa menangis untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, yang lain tetap diam tetapi kembali setiap tahun. Ruang-ruang itu berfungsi sebagai katup, di mana mereka dapat menceritakan apa yang telah mereka lihat tanpa merasa dihakimi atau diperlakukan sebagai kasus kejiwaan. Beberapa mencoba merekonstruksi lintasan mereka dengan mencari rekan-rekan unit atau menulis ke arsip militer. Banyak yang menerima jawaban yang tidak lengkap, yang lain tidak pernah mendapat tanggapan. Bertahun-tahun kemudian, keluarga beberapa penyintas itu menyumbangkan kertas, surat, dan buku catatan mereka ke pusat-pusat dokumentasi di mana mereka disimpan tanpa banyak urutan. Materi-materi itu hari ini memungkinkan untuk memahami tidak hanya bagaimana partisipasi mereka dalam sistem pertahanan, tetapi juga apa artinya hidup dengan itu sepanjang sisa hidup mereka. Dalam beberapa kasus, kesaksian-kesaksian itu penuh dengan tanggal, nama, dan koordinat. Seolah-olah dengan menuliskannya mereka berharap seseorang akan mengenali mereka setidaknya di atas kertas. Aspek umum di antara para penyintas ini adalah hilangnya ikatan. Beberapa dari mereka tidak pernah lagi memiliki teman dekat dan banyak yang tidak membentuk pasangan yang stabil. Beberapa pindah kota beberapa kali, yang lain menghabiskan waktu yang lama dirawat di rumah sakit dengan diagnosis yang samar. Sebagian besar menua sendirian dengan sedikit perhatian dan hampir tidak ada kunjungan. Beberapa meninggal tanpa ada yang tahu tentang masa lalu mereka. Dalam catatan kematian mereka muncul sebagai pensiunan atau karyawan tanpa menyebutkan sama sekali pengalaman mereka di pertahanan anti pesawat. Kecuali dalam kasus-kasus langka, nisan mereka tidak menyertakan tanggal dinas atau lencana militer. Bertahun-tahun kemudian, ketika pameran tentang perang udara mulai diselenggarakan, beberapa institusi mencoba untuk memasukkan kesaksian dari mantan anggota sistem flak. Tetapi sebagian besar materi tidak lengkap, tanpa konteks atau tanpa izin untuk penggunaan publik. Dalam kasus lain, para penyintas menolak untuk berpartisipasi, dengan alasan bahwa mereka tidak ingin menghidupkan kembali hal itu. Beberapa setuju untuk memberikan cerita mereka hanya jika nama mereka tidak digunakan. Bahkan saat itu, beberapa meminta agar detail tentang lokasi atau nama-nama rekan yang tewas dihilangkan, seolah-olah mereka masih merasa bahwa mereka mengkhianati kode keheningan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa cucu dan cicit telah menemukan kembali surat, foto, dan buku catatan orang-orang itu, mencoba untuk merekonstruksi apa yang mereka alami. Melalui dokumen-dokumen itu, diketahui bahwa banyak yang menulis untuk diri mereka sendiri, bukan dengan niat untuk dibaca, tetapi agar tidak melupakan nama-nama mereka yang telah tewas di sisi mereka. Beberapa mencatat hari demi hari serangan yang diterima, shift penjagaan, atau perubahan dalam personel. Kertas-kertas itu seringkali ditulis dengan pensil di buku saku, mewakili sedikit yang tersisa dari ratusan pemuda yang tidak pernah dihormati. Ketika para penyintas flak mulai meninggal dalam jumlah yang lebih besar, sangat sedikit obituari yang menyebutkan masa lalu mereka. Sebagian besar surat kabar lokal mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sebagai pensiunan anonim atau mantan karyawan. Hanya dalam beberapa kesempatan, seseorang merujuk pada partisipasi mereka dalam membela negara. Secara umum, semua itu tetap di masa lalu sebagai sesuatu yang tidak boleh diucapkan lagi. Mereka yang telah berada di depan api, yang telah melihat rekan-rekan mereka tewas terbakar atau hancur, dikuburkan tanpa kehormatan atau kenangan resmi. Sementara catatan yang menyebutkan mereka tetap disimpan dalam kotak-kotak yang terlupakan di arsip-arsip yang berdebu. Hari ini, apa yang tersisa dari mereka adalah kesaksian lisan yang tersebar, catatan pribadi, dan beberapa wawancara arsip yang hanya menyentuh permukaan dari apa yang merupakan layanan itu.
Pada dasarnya, bagi banyak dari mereka, akhir perang tidak berarti perdamaian, melainkan awal dari kelupaan yang lambat yang menyebar sebagai bentuk kematian lain yang kurang keras tetapi sama definitifnya.